السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyara al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah di kesempatan hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke dosa besar yang ke-46, Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un. Dosa besar yang ke-46 yakni an-niyahah wal latam. An-niyahah yakni meratap. Disebutkan di beberapa ma'ajim al-Arabiyah, kamus bahasa Arab, bahwa an-niyahah yakni rafa'us sauti bil buka, yakni mengangkat suara ketika menangis. Yani meraung-raung ketika menangis, mengangkat suara ketika menangis. Wal latam, dan yang kedua adalah al-latam yakni menampar pipi. Dan yang semisal dengan menampar pipi misalnya adalah merobek-robek baju, mengacak-acak rambut ketika dia meratapi meninggalnya seseorang. Kedua hal ini adalah dosa besar. Karena kewajiban seorang muslim manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya seseorang yang kita cintai, wafatnya seseorang yang kita cintai, kewajibannya adalah bersabar. Karena hal yang pasti akan terjadi adalah perpisahan. Di mana ketika ada pertemuan maka pasti akan ada perpisahan. Ada awal, pasti akan ada akhir. Tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Di dunia ini ada dunia yang fana. Bahkan bukan hanya orang yang sudah meninggal yang telah pergi, kita pun nanti insya Allah akan menyusul mereka. Maka di antara kewajiban yang dianjurkan dalam Islam manakala kita diuji dengan meninggalnya salah seorang yang kita cintai adalah dengan bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi wath thamarat, dan berkurangnya jiwa, yakni adanya orang yang kita cintai yang meninggal, wath thamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yakni orang yang manakala dia tertimpa musibah, qalu inna lillah, dia mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepadanya. Nah, inilah salah satu sikap yang diajarkan dalam Islam manakala kita mendapati ujian berupa musibah, yakni meninggalnya orang yang kita cintai. Kita bersabar. Kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita tadabburi kalimat ini dengan sebenar-benarnya tadabbur, maka insya Allah kalimat ini akan mengurangi rasa kepedihan, akan mengurangi rasa sedih. Ya, kita katakan tidak akan hilang rasa sedih dan rasa pedih daripada musibah. Tapi paling tidak akan mengurangi, bahkan jauh berkurang. Ketika seorang muslim mengatakan inna lillah, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kelak akan kembali kepadanya, maka ini akan membuat kita rela untuk melepas orang-orang yang telah meninggalkan kita. Karena kita tahu bahwa ini semua adalah milik Allah. Bahkan kita pun milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita pun akan kembali kepadanya. Hari ini bisa jadi saudara kita yang kita cintai yang wafat dan meninggal dipanggil oleh Allah. Bisa jadi berikutnya di waktu yang dekat atau di waktu yang jauh, kelak kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keutamaan daripada orang yang bersabar. Allah kumpulkan 3 keutamaan dalam satu ayat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, ini yang pertama, wa rahmah, yang kedua, wa ulaika humul muhtadun. Apa ketiga keutamaan ini? Yang pertama adalah ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Ya, Allah SWT bersalawat kepada makhluknya. Apa maknanya? Yakni memuji mereka. Memuji orang-orang yang bersabar, menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Dengan bangganya Allah SWT akan menyebutkan nama-nama orang-orang yang bersabar. Karena Allah SWT Maha tahu, Allah SWT Maha tahu bahwa ini adalah kepedihan baginya. Meninggalnya orang yang dia cintai adalah sesuatu yang berat. Maka manakala ada seorang hamba bisa bersabar, maka ini sebuah keutamaan yang besar. Maka Allah SWT wajar saja jika Allah SWT bersalawat kepadanya, yakni menyebut namanya dan memujinya di hadapan para malaikatnya. Dan ini sebuah keutamaan yang besar. Kalau seandainya tidak ada keutamaan lain kecuali keutamaan yang satu ini saja, maka sudah cukup. Tapi lihat, Allah SWT menyebutkan keutamaan yang berikutnya, warahmah, dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ar-rahmah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan akan menjaganya dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Subhanallah, keutamaan yang besar. Dan ditambah dengan keutamaan yang ketiga yang juga menunjukkan besarnya keutamaan orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Lihat ma'asyir ikhwah, 3 keutamaan besar dikumpulkan dalam satu ayat. Allah SWT berselawat kepada mereka, yakni memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada mereka, jadi dengan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu dan akan menjaganya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, jaminan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersabar ketika menghadapi musibah. Karena kalau kita tidak bersabar, maka ketahuilah kita telah mengumpulkan 2 musibah sekaligus. Yani manakala seorang muslim tertimpa musibah, kemudian dia tidak bersabar, maka dia telah menambah musibah dengan musibah yang lain. Musibah yang pertama, musibah dunia yang baru saja dia alami, meninggalnya seseorang yang dia cintai. Kemudian ketika dia tidak bersabar, ketahuilah musibah yang pertama tidak akan hilang dengan tidak sabarnya dia. Bahkan dia telah menambah dengan musibah yang lain, yakni musibah akhirat. Karena dia jatuh ke dalam dosa besar, yakni an-niyahah,
yang insyaallah taala akan kita bahas sebentar lagi, hadis-hadis yang berbicara tentang dosa besar ini. Maka mari sama-sama kita jauhi an-niyahah, kita jauhi sifat meratap, kita bersabar terhadap semua musibah yang menimpa kita. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan kepada kita limpahan pahala yang besar manakala kita bersabar. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penulis di dosa besar yang ke-46 ini menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ithnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasab, wan niyahatu 'alal mayyit." Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, ithnatan, ada dua perkara. Ithnatan, ada dua perkara, huma bin nasi kufrun, yang dengan dua perkara ini bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kekafiran. Dua hal ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam tindakan kekufuran. Dan tentu di sini kata para ulama, jika dia selama tidak menghalalkan apa yang nanti akan disebutkan setelah ini, dia tetap meyakini sebagai sesuatu yang haram dan tidak menghalalkannya, maka maksud kekufuran di sini yakni kekufuran kecil. Al-kufrul asghar, bukan al-kufrul akbar. Karena kekufuran para ulama membaginya menjadi dua. Ada al-kufrul asghar, kekufuran yang kecil yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Adapun al-kufrul yang kedua, al-kufrul akbar, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kedua hal ini jika dia lakukan tapi dengan keyakinan dia tetap meyakini bahwa ini haram, tapi karena hawa nafsunya mengalahkannya sehingga dia melakukan dosa ini, sedangkan dia meyakini bahwa ini haram, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Maka kalimat kufur di sini, ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk dipahami dengan benar. Dipahami dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita hanya sekedar melihat terjemahan saja, kita bisa mengkafirkan orang. Maka di sini penting untuk memahami bahwa kekafiran ini, kekufuran, ada kekufuran yang masuk dalam kategori dosa besar tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Namun ada juga kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Wa iyadzubillah. Dua hal yang Nabi SAW sebutkan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Dia mencela nasab keturunan. Entah itu dia mencela nasabnya atau mencela nasab orang lain, lalu orang itu mencela nasabnya. Sama saja. Kalau ada orang mencela nasab keturunan seseorang, kemudian orang itu balik mencela nasab kita, maka ketahuilah sebenarnya yang mencela nasab kita adalah kita sendiri. Kitalah penyebabnya. Maka di sini kita katakan ini hal yang juga masuk dalam kategori dosa besar. Nabi menyebutnya sebagai kekufuran. Dan ini pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya, yakni mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu balik mencela orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua, dan inilah yang menyebabkan hadis ini masuk ke dalam bab ini. Hal yang kedua yang juga menyebabkan jatuhnya manusia ke dalam kekufuran adalah an-niyahatu 'alal mayyit, yakni meratap terhadap kepergian orang yang sudah meninggal. Meratapi si mayyit. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa an-niyahah di sini adalah raf'us saut. Di antara bentuknya adalah raf'us saut bil buka, mengangkat suara ketika menangis, meraung-raung. Kemudian dia berteriak-teriak. Kemudian dia bisa jadi diiringi dengan dia menampar-nampar wajahnya. Bisa jadi diiringi dengan dia menjambak dan memberantakkan rambutnya. Bisa jadi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia tidak rela terhadap apa yang terjadi. Bahkan bisa jadi na'udzubillah, dia mencela Allah misalnya, na'udzubillah. Ini semua masuk ke dalam kategori an-niyahah, dan an-niyahah termasuk dosa besar.
Maka jauhilah ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah perkara ini dan bersabarlah. Ma'asyur ikhwah, ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, yang berikutnya juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya yang juga menjelaskan kepada kita betapa besarnya dosa an-niyahah, meratap, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab warsirbalan min qatiranin yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihah, seorang perempuan yang meratap. Hadis ini memang yang disebutkan adalah gendernya perempuan, jenis kelaminnya adalah perempuan. Karena bisa jadi yang sering melakukan hal ini adalah perempuan. Di mana biasanya laki-laki akan lebih tegar ketika menghadapi musibah. Tapi bukan berarti lantas laki-laki tidak terkena dengan hadis ini, tidak. Ini adalah berbicara tentang al-aglabiyah. Kenapa disebutkan perempuan yang meratap? Karena ini aglabiyah. Bisa jadi hadis ini masuk ke laki-laki. Laki-laki pun terancam dengan hadis ini. Ini siapa saja yang meratap, apakah itu perempuan atau laki-laki, diancam dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, perempuan yang meratap, idza lam tatub, jika tidak bertaubat kepada Allah, yani tentu dengan bertaubat dengan taubatan nasuha yang sebenar-benarnya. Apabila dia sudah terlanjur melakukan dosa besar ini kemudian dia bertaubat, maka insya Allah jika taubat yang dia lakukan adalah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, maka insya Allah tidak akan terancam dengan hadis ini. Yang terancam dengan hadis ini, yang ada ancaman dalam hadis ini adalah berlaku bagi orang yang tidak bertaubat. Dan taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah yang pertama an-nadam, menyesal. Menyesali apa yang telah kita lakukan. Seseorang apabila dia berbuat dosa kemudian dia menyesal, ketahuilah ini tanda kebaikan. Demi Allah, jika ada seseorang berbuat dosa dan pasti kita tidak mungkin bisa terhindar dari dosa, kemudian dia menyesal, ketahuilah menyesal adalah tanda kebaikan. Yang musibah dan berbahaya adalah manakala seorang muslim berbuat dosa lalu biasa-biasa saja. Tidak ada sama sekali penyesalan, tidak ada sama sekali kesedihan. Nah, seakan-akan hanya ada lalat yang terbang ke hidungnya lalu dia tepis, kemudian setelah itu tidak ada apa-apa. Dan ini berbahaya. Maka yang pertama menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua adalah setelah menyesal dia tinggalkan dosa itu saat itu juga. Dia tinggalkan dosa itu saat itu juga. Kemudian yang ketiga dia bertekad, berazam kuat dalam hatinya tidak akan mengulangi dosa yang sama untuk kedua kalinya di masa yang akan datang. Maka manakala jika ada perempuan dan laki-laki meratap terlanjur melakukan dosa besar ini, an-niyaha, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah akan hilang darinya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun jika tidak bertobat, lihat ancaman dalam hadis ini, jika tidak bertobat, ulbisat dir'an min jarab, dia akan dipakaikan di hari kiamat kelak dir'an, pakaian min jarab yang penuh dengan penyakit. Yani dia akan dikenakan pakaian yang penuh dengan penyakit yang akan menyakiti kulitnya. Wa iyadzu billah. Wasirbalan min qatiran, dan pakaian dari tembaga, dari timah, dari kuningan, dari tembaga yang dicairkan yaumal qiyamah, kemudian menempel di badannya sehingga menyakiti kulitnya, membakar kulitnya. Dan ini terjadi pada hari kiamat kelak. Wa iyadzu billah. Maka adanya ancaman dalam hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bahwa an-niyaha, meratap, adalah termasuk dosa besar. Di dunia dia jatuh ke dalam kekufuran, di akhirat kelak dia diancam dengan ancaman ini. Maka na'udzubillah, mari sama-sama kita jauhi an-niyaha. Kita latih diri kita untuk bersabar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadits yang sahih, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berlatih untuk terus bersabar,
maka lama-kelamaan Allah SWT akan memudahkan sabar baginya. Sehingga sabar menjadi hal yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Karena bayangkan ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun kita tidak bersabar, kemudian kita meratapi kematian saudara kita yang meninggal, ketahuilah meratap ini tidak akan menghilangkan kesedihan, tidak akan menghilangkan kepedihan musibah. Tidak akan mengembalikan orang yang sudah meninggal agar kembali hidup, tidak mungkin. Maka jangan tambah musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kita dengan musibah yang lain. Maka bersabarlah kaum muslimin dari semua musibah-musibah yang menimpa kita. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, khususnya pada zaman kita, khususnya di kondisi yang sekarang kita alami belakangan ini, menyebarnya wabah yang menular, ini semua membutuhkan kesabaran yang lebih. Dan kesabaran yang terpuji, kata Nabi SAW, adalah kesabaran saat musibah pertama kali menghantam. Ini hal yang perlu kita ketahui, bahwa sabar yang terpuji bukan sabar setelah 2-3 hari mengalami musibah, baru dia bersabar. Tidak. Sabar yang terpuji adalah manakala hantaman pertama musibah menimpa. Saat itulah dia butuh sabar. Ketika dia mendengar kabar misalnya orang yang dia cintai meninggal dunia, wafat karena penyakit wabah yang sekarang kita alami, maka saat itulah di hantaman pertama dia mendengar musibah, saat itulah dia butuh kesabaran. Adapun apabila waktu sudah berlalu, sudah 2 hari, 3 hari kemudian dia baru bersabar, ini bukan hal yang terpuji. Karena memang ketika hari semakin jauh dari meninggalnya saudara kita, setelah lewat beberapa hari misalnya dari musibah yang menimpa, ini hal yang otomatis pasti akan terjadi adalah lama-kelamaan berkurang kesedihan. Maka sabar itu bukan 2-3 hari setelahnya, bukan 1 minggu setelahnya, tidak. Sabar adalah saat pertama kali musibah menimpa. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya yang juga disebutkan dalam bab ini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Nabi SAW, bukanlah dari kita, yakni bukanlah termasuk akhlak kaum muslimin, bukanlah hal yang patut dilakukan seorang muslim, man darabal khudud, siapa saja yang menampar-nampar pipinya, ini memukul-mukul wajahnya saat terkena musibah. Wa syaqqal juyub, dan juga merobek-robek saku atau merobek-robek pakaian pada zaman kita ini. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Yani ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran, ucapan-ucapan yang menunjukkan seakan-akan tidak rela Allah SWT memberikan kepada dia musibah. Ucapan-ucapan seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa tidak sabar. Ini seruan-seruan jahiliyah yang wajib dijauhi setiap muslim. Dan ketika dinafikan sebagai umat Nabi SAW, maksudnya ini bukan sifat seorang mukmin. Ini bukan sifat seorang yang mengaku beriman kepada Nabi SAW. Ini bukan sifat seorang yang mengklaim bahwa dia cinta kepada Nabi SAW. Kalau memang dia cinta kepada Nabi, kalau dia memang merasa bahwa dia bagian daripada umat Islam, maka jauhilah 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini, yang intinya adalah an-niyaha, meratap. Apakah itu bentuknya memukul-mukul wajah, bentuknya bisa berupa merobek-robek pakaian atau saku, atau yang ketiga dengan menyebutkan, dengan menyeru dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidaksabaran, bahkan bisa jadi menghina dan mencela Allah tabaraka wa iyadu billah. Ini tentu hal yang tidak kita inginkan. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya yang juga disebutkan dalam bab ini oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan mu'allaq,
Tapi disebutkan dalam Sahih Muslim secara bersambung dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sudah meninggal, yakni sesungguhnya si mayit benar-benar akan disiksa di kuburnya dikarenakan ratapan-ratapan yang dilakukan orang kepadanya. Lihat ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ratapan bukan hanya merugikan orang-orang yang melakukan ratapan tersebut, tapi juga merugikan si mayit. Maka mari sama-sama kita berpikir jernih. Kita cinta orang yang telah meninggal ini. Orang yang meninggal ini bisa jadi adalah suami kita atau istri kita atau anak kita atau orang tua kita, orang yang kita cintai. Orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang kita hormati. Maka apakah Anda menginginkan dia disiksa di kuburnya karena ratapan kita? Kata para ulama, yang disiksa di kuburnya karena ratapan orang-orang yang meratapinya adalah apabila dia mewasiatkannya, misalnya mewasiatkan agar orang-orang meratapinya, bahkan memerintahkan orang-orang agar meratap manakala dia meninggal. Wa iyadzubillah, dia rela kalau ada orang-orang meratapinya ketika dia meninggal, dia senang. Nah, ini orang seperti ini yang akan disiksa. Adapun orang-orang yang bahkan sebelum dia meninggal dia memberikan wasiat kepada keluarganya agar bersabar. Apabila ada orang mewasiatkan kepada keluarganya sebelum meninggal agar keluarganya bersabar dan tidak meratap, tidak melakukan niyahah, maka orang seperti ini tidak akan disiksa karena ratapan orang yang meratapinya, karena dia tidak rela. Bahkan dia mewasiatkan kebalikannya agar orang-orang bersabar dan tidak meratapinya. Jadi yang disiksa dalam hadis ini bukan secara umum, tapi al-mayyit yang disiksa kelak di kuburnya, yang akan mendapatkan siksa kubur kelak, adalah apabila dia memerintahkan, dia mewasiatkan, dia senang jika ada orang meratapinya. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya yang terakhir yang bisa kita sebutkan di pembahasan di kesempatan hari yang berbahagia ini, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqati wal haliqati wasyaqati, ittafaqa 'ala al-ahadits ats-tsalatsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, yakni tidak menyetujui dan tidak mengikrarkan, bahkan berlepas diri dari mereka. Dari siapa? Yang pertama, minas saliqah. As-saliqah yakni yang meratap, yakni yang mengangkat suaranya ketika menangis, meraung-raung ketika menangis. Ini disebut as-saliqah. Yang kedua, al-haliqah, yang mencukur rambutnya, yang menggundul rambutnya karena dia meratap. Dia jambak-jambak rambutnya, kemudian dia cukur sampai habis. Yang ketiga, asyaqah, yang merobek-robek pakaiannya, merobek-robek sakunya. Ketiga hal ini adalah termasuk bentuk an-niyahah. Dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan di sini, saya berlepas diri dari mereka. Nabi SAW berlepas diri, yakni tidak menyetujuinya, tidak membenarkannya, tidak mengikrarkannya, dan berlepas diri dari perbuatan. Nabi SAW tidak mengakui perbuatan umatnya yang seperti ini. Nah, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan hal ini. Maka Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang melakukan tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Dan tiga hadis yang terakhir yang kita sebutkan di tiga terakhir tadi, kata Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, ittafaqa al-ahadits ats-tsalatsah, bahwa tiga hadis sebelumnya yang kita baca, mulai dari hadis yang menafikan bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad SAW, orang yang meratap bukan umat Nabi Muhammad. Kemudian hadis bahwa si mayit
akan disiksa di kuburnya ketika ada orang meratapinya, ya, apabila dia senang orang-orang meratapinya dan mewasiatkannya. Yang ketiga, hadis Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang meratap. 3 hadis ini ittafaqa Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersepakat dengan kesahihan 3 hadis ini. Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis-hadis sahih ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendorong bagi kita semua, pemotivasi bagi kita semua agar kita menjauhi dosa-dosa besar seperti ini. Dan sekali lagi tidak pantas seorang muslim meratap. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa janganlah kita tambah musibah yang sudah kita alami dengan musibah yang lain. Apabila kita tidak bersabar, apabila kita meratap, tidak akan mengembalikan orang yang sudah meninggal. Tidak akan menghilangkan rasa sedih, bahkan menambah rasa sedih, menambah kesusahan kepada kita. Bahkan bisa jadi tidak hanya merugikan kita, juga merugikan si mayit. Maka ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT menjauhi kita semua dari dosa besar ini. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan siapa saja yang sudah terlanjur melakukan ini, maka alhamdulillah, jika dia masih hidup sekarang, ucapkan alhamdulillah karena dia masih mendapatkan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesallah dari perbuatan ini, kemudian tinggalkan perbuatan, jangan dilakukan lagi. Yang ketiga, bertekad kuatlah, berazamlah bahwa saya tidak akan lagi melakukan hal seperti ini di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua hidayah dan terus dimudahkan oleh Allah untuk bersabar, sehingga sabar menjadi sifat yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita. Yang benar datang dari Allah SWT dan Rasulnya, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Maka yang pertama, saya memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, kemudian menarik semua perkataan saya yang salah, dan sekaligus memohon maaf kepada para pemirsa jika ada kalimat dan kata yang tidak tepat. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita buka tanya jawab. Nah, kami persilahkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pembahasan yang kita bahas. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya, ada pertanyaan yang sudah masuk. Hanya saja di luar daripada tema, kami anjurkan bahwa pertanyaan diusahakan masuk ke dalam bagian dari tema. Tapi tidak mengapa, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, pertanyaan di luar tema, bolehkah zakat harta dijadikan sebagai kurban di Idul Adha? Pertama di sini ada pertanyaan terkait dengan bolehkah zakat harta dijadikan sebagai kurban di saat Idul Adha? Pertanyaan dari Iskandar dari Bengkulu Selatan. Kita katakan bahwa dua ibadah ini berbeda. Zakat harta, maka ini ibadah tersendiri, begitu pula kurban saat Idul Adha juga ibadah tersendiri. Tidak bisa digabung. Adapun zakat harta terkait karena adanya harta bagian daripada harta kita yang melebihi daripada kebutuhan dan sudah sampai ke nisabnya dan sudah melewati daripada waktu setahun, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Ini bab lain, ini bab zakat, beda sendiri. Dan nisab yang dijadikan sebagai ukuran adalah nisab daripada emas. Adapun kurban, maka babnya beda lagi, maka tidak bisa digabung di sini. Maka tidak boleh digabung antara zakat dengan kurban. Zakat tersendiri, kurban tersendiri. Ini dua kewajiban yang berbeda. Maka tidak boleh digabung. Maka solusinya adalah zakat dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian jika kita memang ada kelebihan lainnya lalu kita mau berkurban, maka lakukan kurban. Setelah zakat harta kita keluarkan bagiannya. Nah, wallahu bissawab. Sama seperti, walaupun tidak sama tapi ada sedikit kemiripan, ada pertanyaan yang sampai ke saya. Boleh tidak digabung niatan puasa Syawal dengan puasa qadha?
Yani dia mengqadha, ternyata dia punya hutang yang belum selesai di Ramadan yang lalu. Kemudian dia mengqadha. Lalu dia katakan, boleh tidak saya niatkan puasa qadha ini sekaligus sebagai puasa Syawal? Tidak. Kita katakan puasa Syawal ibadah tersendiri, puasa qadha beda-beda sendiri. Tidak bisa digabung. Apalagi yang satu hukumnya wajib, yakni qadha puasa Ramadan hukumnya wajib, adapun puasa 6 hari bulan Syawal adalah hukumnya hanya sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sepertinya pertanyaan tidak ada lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan amal saleh. Wa subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.